Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, apa alasan kenapa surga diciptakan bertingkat-tingkat dan masing-masing tingkat memiliki nama yang berbeda? Ya, kali ini mari kita bahas tentang arti tingkatan surga dan nama-namanya, serta siapa sajakah yang berhak memasuki surga tersebut. Kira-kira apakah kita termasuk di dalamnya enggak ya? Namun seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ya. Surga adalah tempat pencakar kenikmatan dan kebahagiaan yang kekal abadi sebagai balasan terbaik diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang beriman. Sungai-sungai yang mengalir jernih, pepohonan yang rindang, taman-taman yang indah, serta pemandangan menakjubkan yang belum pernah terlintas di pikiran. Surga itu memiliki beberapa tingkatan yang penghuninya disesuaikan dengan amal perbuatannya selama di dunia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan keindahan surga. Surga itu tidak bisa dibayangkan. Demi Tuhan Ka'bah, ia adalah cahaya yang berkilauan, aroma harum semerbak, istana yang megah, sungai yang bening mengalir, buah-buahan yang segar dan siap santap, istri yang cantik jelita, tempat yang abadi, negeri yang sejahtera, kesenangan, kenikmatan, dan tempat yang tinggi, indah, dan asri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tingkatan surga telah disebutkan Rasulullah SAW bahwa setiap tingkat jaraknya sejauh bumi dan langit. Tahukah kalian kenapa surga itu diciptakan banyak macamnya? Dan kenapa harus bertingkat-tingkat? Kenapa tidak satu tingkat saja ya? 1. Pengertian tingkatan surga. Arti dari tingkatan surga itu dibagi menjadi dua pengertian. Pertama, secara maknawi, yaitu tingginya kedudukan seseorang di mata Allah. Kedudukan seseorang di hadapan Allah berbeda-beda, sebab amal manusia itu tidak semua sama. Sebagaimana yang dikatakan Al-Hafidh Ibnu Katsir, mereka berbeda di sisi Allah adalah karena takwanya, bukan karena jumlahnya. Kedua, secara kasat mata adalah tingkatan yang jarak antara satu tingkatan ke tingkatan berikutnya sama dengan jarak perjalanan 100 tahun, atau sama dengan jarak antara langit dengan bumi. 2. Mengapa surga bertingkat-tingkat? Ya, setiap manusia itu mempunyai kedudukan yang berbeda-beda, baik di dunia maupun di akhirat. Hanya saja, perbedaan kedudukan manusia di akhirat itu sesuai dengan amal soleh yang mereka kerjakan. Allah berfirman, perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka dan sebagian yang lain. Dan pasti, kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Quran Surat Al-Isra ayat 21. Banyak orang salah memahami hadis-hadis yang menerangkan mudahnya masuk surga. Sebagian orang misalnya, ada yang memahami sabda Rasulullah, barang siapa bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad utusan Allah, maka Allah mengharamkan neraka atas mereka. Dan kemudian mereka beranggapan bahwa untuk masuk surga cukup dengan mengucapkan syahadat saja atau mengerjakan rukun Islam yang 5. Atas dasar pemahaman inilah, mereka kemudian menyepelekan amalan-amalan mulia lain yang menjadi syarat utama untuk meninggikan tingkatannya di surga. Mereka ini biasanya tidak bersemangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga amal kebaikan mereka pun sedikit dan tidak berhak menduduki tingkatan yang tinggi di surga. Jadi intinya, agar kita selalu berlomba-lomba dalam bertakwa dan beramal soleh untuk mencapai tingkatan tertinggi di surga. Sebab apabila kita mendapatkan tingkatan tertinggi, maka kita akan mendapatkan segala kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, surga itu memiliki 8 pintu, dan salah satunya adalah pintu Firdaus. Barang siapa masuk ke dalam pintu itu, maka dia akan mendapat segala kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut nama-nama tingkatan surga dan calon penghuninya. 1. Surga Firdaus. Surga Firdaus merupakan surga yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari emas murni. Posisinya tepat di bawah arsy atau singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga ini disebut juga sebagai surga dengan tingkatan tertinggi yang diisi para nabi dan rasul, serta orang-orang yang level keimanannya sempurna, yang khusyuk dalam sholat, menunaikan zakat, menjaga diri, dan menghindari zina. Keberadaan surga Firdaus dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 107. Artinya, sungguh
orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. 2. Syurga Aden. Syurga Aden diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari intan putih. Syurga Aden juga diperuntukkan bagi orang yang bersabar menerima ujian dalam hidupnya. Firman Allah mengenai syurga Aden tercatat dalam surat As-Saff ayat 12. Artinya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam syurga Aden. Itulah kemenangan yang agung. 3. Syurga Naim. Syurga Naim disebut juga sebagai syurga kenikmatan. Syurga ini adalah tempat bagi orang-orang yang senang mengerjakan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 8, artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. 4. Syurga Ma'wa. Kata Ma'wa berasal dari Awa Ya'wi, yang artinya menyatu dengan suatu tempat dan menetap di sana. Ahli tafsir Atha mengatakan, syurga Ma'wa disebut sebagai tempat tinggal Jibril dan para malaikat lainnya. Jannatul Ma'wa atau syurga Ma'wa menjadi tempat orang-orang beriman yang bertakwa, beramal soleh, menahan hawa nafsu, dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syurga Ma'wa disebutkan dalam surat An-Najm ayat 15. Artinya, di dekatnya ada syurga tempat tinggal. 5. Syurga Darussalam. Syurga Darussalam adalah syurga yang diciptakan oleh Allah dari yakut merah. Para penghuninya kelak adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, merenungkan tanda-tanda kebesarannya, dan orang yang selalu mengakui kebesaran Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 127. Artinya, bagi mereka disediakan tempat yang damai, yaitu syurga yang di sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. 6. Darul Muqamah. Darul Muqamah adalah sebutan untuk syurga yang diciptakan dari permata putih. Ciri penghuni syurga ini adalah orang yang senantiasa berpegang teguh kepada iman dan Islam dan memperbanyak amal soleh. Kelak orang-orang yang pandai bersyukur akan ditempatkan di syurga Darul Muqamah. Bukti keberadaan syurga ini dijelaskan dalam surat Fatir ayat 35. Artinya, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal atau syurga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merselelah dan tiada pula mersa lesu. 7. Maqamul Amin. Orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah akan ditempatkan di Maqamul Amin. Syurga ini adalah tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 51, artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. 8. Syurga Khodi. Beruntunglah bagi orang-orang yang semasa hidupnya selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Mereka akan dikumpulkan dalam syurga Khodi, syurga yang diciptakan dari marjan merah dan kuning. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 15, artinya, katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik? Atau syurga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? Itulah beberapa nama-nama syurga yang tercantum dalam Al-Quran. Semoga dapat meningkatkan iman kita sehingga kita termasuk dalam golongan umat muslim penghuni syurga yang Allah janjikan. Amin ya Rabbal Alamin.